B. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Coba perhatikan teman-teman sekelasmu. Apakah tinggi kalian sama? Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Apakah faktor yang memengaruhi pertumbuhan perkembangan pada manusia sama seperti pada tumbuhan dan hewan? Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan dan manusia berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh interaksi beberapa faktor baik internal maupun eksternal. 1. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan meliputi faktor keturunan dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Adapun faktor eksternal yang memengaruhi antara lain adalah nutrisi, cahaya matahari, suhu, tanah, air, dan kelembapan. A. Faktor internal. 1. Gen. Adakah pohon mangga di sekitar rumah kalian? Perhatikan gambar berikut ini, adakah mangga yang pernah kalian cicipi? Coba sebutkan mangga apa saja yang pernah kalian cicipi. Apakah ada perbedaan dari jenis mangga-mangga tersebut? Apa saja perbedaannya? Sejak tahun 1941, di Indonesia terdapat kebun plasma nutfah mangga bernama Kebun KP Cukur Gondang, yang memiliki 208 kultivar asli. Ternyata jumlahnya cukup banyak dan baru sebagian kecil yang diketahui oleh masyarakat luas. Informasi tentang kekayaan alam ini tentu saja membuat bangga seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang terlihat dari ragam mangga di Indonesia tersebut dipengaruhi oleh gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Pada tanaman tentu saja gen memengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Namun apakah hanya gen yang memengaruhi variasi tanaman? Telusuri lebih lanjut jawabannya di literatur, diskusikan dengan teman kalian jika telah memperoleh jawabannya. 2. Zat pengatur tumbuh atau hormon. Pernahkah kalian memperhatikan perbedaan buah mangga yang matang dengan yang belum matang? Beberapa orang tua kita seringkali menyimpan mangga yang belum matang di tempat tertutup, bahkan sebagian membenamkan mangga dalam wadah yang berisi beras. Sebenarnya apakah peristiwa yang terjadi saat pematangan buah tersebut? Selama proses pematangan buah, terjadi beberapa perubahan isikokimiawi. Salah satu penyebab perubahan yang terjadi adalah biosintesis karotenoid yang akan mengubah warna kulit dan daging buah. Setiap buah-buahan secara alami memiliki zat pematang yaitu etilen. Kehadiran zat ini membuat buah-buahan seperti mangga dan pisang matang yang ditandai dengan perubahan pada tekstur, warna, dan aroma. Produksi etilen dipengaruhi oleh suhu. Dapatkah kalian memberikan penjelasan kenapa mangga lebih cepat matang ketika dibenamkan dalam wadah beras yang tertutup? Semakin banyak gas etilen yang dikeluarkan oleh buah, maka semakin cepat proses pematangan pada buah tersebut. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang pada suhu ruang berbentuk gas. Etilen digolongkan sebagai hormon yang aktif dalam proses pematangan. Hormon yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Saat ini dikenal 5 kelompok utama ZPT. Adakah yang mengetahui 5 kelompok ZPT tersebut? Telusuri dan baca di literatur lain yang dapat dipercaya. B. Faktor eksternal. 1. Nutrisi. Dapatkah kalian membandingkan perbedaan daun pisang kipas pada gambar berikut ini? Daun pisang yang berwarna putih disebabkan tumbuhan kekurangan Fe atau zat besi. Fe berperan dalam pembentukan kloroil atau zat hijau daun. Akibatnya, tanaman yang kekurangan nutrisi Fe menunjukkan gejala berwarna putih pada daunnya karena kurangnya zat hijau daun. Menurutmu, bagaimana tanaman memenuhi kebutuhan nutrisinya? Berbeda dengan hewan dan manusia yang dapat bergerak mencari makan, tumbuhan hidup menetap dan menyerap nutrisi dari tanah. Akan tetapi tidak semua nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan tersedia dalam tanah tempat dia tumbuh. Pemberian pupuk merupakan salah satu cara untuk memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Apakah dampak yang terjadi apabila tanaman kita kekurangan nutrisi? Adakah contoh tanaman yang kurang nutrisi di sekitar lingkungan sekolah kalian? 2. Cahaya matahari. Seperti yang sudah kalian pahami, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Tapi, sebenarnya cahaya matahari juga berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Bagaimana pengaruhnya?
Cahaya seperti apa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Meskipun memiliki manfaat, keberadaan cahaya juga dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan. Hal ini dikarenakan cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Hormon auksin adalah hormon yang memicu pertumbuhan tanaman untuk tumbuh ke atas. 3. Air dan kelembapan. Coba amati pertumbuhan tanaman bunga di rumah kalian apabila tidak disiram air. Apa yang terjadi? Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Air bertanggung jawab untuk mendukung struktur sel tanaman, menciptakan tekanan konstan pada dinding sel tanaman atau turgor, yang membuat tumbuhan fleksibel namun kuat. Sekitar 60 hingga 80% volume sel makhluk hidup adalah air. Fotosintesis dan transportasi nutrisi adalah contoh proses yang memerlukan air. 4. Suhu. Penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Setiap tanaman memerlukan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu tersebut dikenal sebagai suhu optimum. Sebagai contoh, suhu udara yang optimum untuk proses fotosintesis berkisar antara 10 hingga 30 derajat Celcius. Selain 4 faktor tersebut, adakah faktor eksternal lain yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Bagaimana pengaruh faktor tersebut? 2 faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Sama seperti tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Apa sajakah faktor-faktor tersebut? Dapatkah kalian menyebutkannya? A. Faktor internal. Pernahkah kamu mengamati berbagai jenis kucing? Mengapa terdapat perbedaan warna rambut pada kucing? Mengapa terjadi perbedaan panjang ekor pada satu keluarga kucing? Hal apa yang memengaruhinya? 1. Gen. Pada hewan kita mengenal dalam satu jenis adanya variasi. Contohnya pada ayam yaitu ayam Banten, ayam Kate, ayam Bangkok, ayam Pelung, ayam Cemani, dan lain-lain. Meskipun semuanya merupakan spesies yang sama, Gallus sp, namun penampilannya berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh gen yang berbeda. Setiap individu memiliki jumlah dan variasi susunan gen yang berbeda-beda namun bahan penyusunnya sama. Keanekaragaman tingkat gen ini dapat dilihat dari perbedaan ciri makhluk hidup dalam satu spesies. Gen merupakan faktor yang sangat menentukan pertumbuhan organisme karena gen adalah penentu pola dasar pertumbuhan. Fenotipe atau penampilan seperti tinggi badan, warna kulit, warna bulu atau rambut, bentuk kepala, dan semua ciri tubuh lainnya ditentukan oleh gen yang ada pada tubuh. Meskipun ekspresi gen juga dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi pengaruh genetik pada umumnya juga lebih kuat. 2. Hormon. Pernahkah kalian mendengar ada manusia tertinggi di dunia? Apakah orang tua dari manusia tertinggi di dunia lebih tinggi? Apa yang menyebabkan ada orang yang sangat tinggi, sangat pendek, dan tinggi rata-rata? Tidak hanya pertumbuhan, perkembangan pada hewan dan manusia dipengaruhi oleh hormon. Hormon yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan mamalia adalah hormon somatotropin atau HGH, Human Growth Hormone. B. Faktor eksternal. Selain faktor genetik, pertumbuhan pada hewan dan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari luar tubuh. Faktor-faktor eksternal, yaitu